Ya. Selamat sahabat, selamat bertemu kembali bersama-sama dengan PGSSI pada malam hari ini. Dan kita akan membahas pelajaran yang telah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu, yaitu kabar baik tentang penghakiman. Kita akan bahas bersama-sama pelajaran ini dan tentunya narasumber kita yang tetap dan tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang akan membawakan materinya. Dan kepada seluruh partisipan, sebelum mulai, saya ingin ingatkan bahwa selama pelajaran berlangsung, mohon mikrofonnya dalam posisi mute, ya, jadi tidak ada suara-suara yang akan keluar. Kemudian apabila ingin bertanya, setelah lebih dari setengah pemaparan pendeta, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan bagi mereka yang ingin bertanya, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Namun pastikan menggunakan nama asli, ya, supaya saya tidak salah dalam memanggil. Baik, kalau begitu kita akan segera memulai dan akan diawali dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Munte, ya, Pak Munte. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami yang di sorga, yang penuh kasih dan kemurahan. Pada pembukaan sahabat ini ya Tuhan, hati kami bersyukur, berterima kasih ke hadapan-Mu, karena kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami selama hari-hari bekerja kami sepanjang minggu ini. Engkau telah hantarkan kami pada hari Sabat yang kudus ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh merasakan dan saksikan bagaimana Engkau sangat mengasihi dan peduli kepada kami. Engkau memberikan kebutuhan kami melebihi apa yang kami pikir dan kerjakan. Bahkan Engkau memberikan jalan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami menyampaikan isi hati kami, permohonan kami kepadamu pada malam hari ini, berkenanlah Engkau ya Tuhan, mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, terhadap doa dan permohonan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh waktu yang indah Engkau berikan bagi kami, belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kami yang kelima. Kau telah tuntun hamba-Mu Pendeta Dr. Kuntaraf untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan mengurapi Pendeta Kuntaraf dengan akal budi, pengertian dari sorga, serta kebijaksanaan yang limpah, sehingga firman-Mu mengenai penghakiman ini dapat kami pahami. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, untuk menyiapkan kami untuk bertemu dengan Engkau pada kali yang kedua. Kami pun peserta yang mendengarkan firman-Mu pada malam ini, kiranya Engkau ya Tuhan mengurapi kami dengan akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini. Dan kami boleh sampaikan besok pagi di kelas kami masing-masing, beserta dengan kami sepanjang perbaktian kami pada malam hari ini. Karena kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Munte. Dan sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf berikut ini. Ya, Pendeta Kuntaraf, silakan. Baik, selamat sahabat saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang dari Jerman dan Belanda.
Selamat pagi untuk mereka yang datang dari Amerika. Saya lihat sudah cukup banyak yang hadir, sudah 124 ya. Dan kita akan belajar pelajaran yang sangat penting dan kita akan coba share screen kabar baik ya mengenai penghakiman. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk pendahuluan ya bisa berikan pandangan umum mengenai penghakiman ataupun mengapa pelajaran ini penting ya. Pandangan mengenai penghakiman ya, ada orang Kristen hari ini membayangkan masa penghakiman dengan perasaan takut kan, mau dihakimi ya. Mereka membayangkan Allah duduk di ruang pengadilan surgawi, hakim tinggi dalam segala alam semesta, sedang mengadili perbuatan mereka terhadap perbuatan buruk mereka. Mereka memiliki dugaan yang samar-samar bahwa jika perbuatan mereka lebih banyak daripada perbuatan buruk yang mereka kerjakan, maka mereka akan selamat. Ya, sekiranya perbuatan buruk mereka itu lebih banyak dari perbuatan baik yang dilakukan, maka mereka akan tidak selamat. Jadi ini prinsip sebetulnya kita bisa lihat juga di dalam Daniel ya, tentang timbangan itu mengenai ufarsin ya, sudah ditimbang dan sebagainya. Tetapi itu merupakan suatu filsafat juga dari banyak tempat, misalnya termasuk dengan di Mesir dan sebagainya, bagaimana orang itu akan ditimbang ya perbuatan baik ataupun buruknya. Begitu juga filsafat ataupun ajaran daripada agama-agama besar sekarang ini ya. Jadi itu yang sering memikirkan demikian. Baik, sudut pandang mengenai gambaran masa penghakiman seperti di atas bukan hanya keliru, namun juga salah satu penipuan iblis untuk menyesatkan tabiat Allah. Ya. Masa penghakiman membuktikan adanya realitas kealahan bahwa surga telah mengerjakan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi masa penghakiman untuk membuktikan akan keadilan Allah dan kebesaran Allah, dan kita tidak perlu harus menakutinya. Baik, nah sekarang kenapa pelajaran ini penting? Kita perlu belajar sebab ada kesalahan pengertian seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kita belajar hubungan Injil yang kekal dengan penghakiman. Kita belajar bahwa penghakiman adalah kabar baik. Kita belajar bahwa penghakiman sedang berlangsung sekarang ini. Kita belajar bagaimana agar siap untuk menghadapi penghakiman dengan sukacita. Dan kita tidak usah merasa takut kapan saja kita dihakimi. Ya, kita akan tetap siap sedia. Baik. Ayat hafalan, silakan siapa yang baca ini? Irma atau? Ya, silakan Irma. Gantian dengan Joy. Oke. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Oke, jadi sudah tanyakan kira-kira apa yang bisa dipelajari daripada ayat hafalan ini supaya ada partisipasi daripada anggota ya. Jadi misalnya bisa masuk hari penghakiman telah tiba. Pada saat kabar malaikat itu dikabarkan, jadi bukannya penghakiman akan tiba. Ya, kalau Paulus ataupun juga Raja Salomo menyebutkan tentang semua akan dihadapkan kepada pengadilan, itu bicara tentang masa depan. Tetapi pekabaran malaikat ini katakan telah tiba ya, saat malaikat ini, dan ini akan dibahas di dalam pelajaran sabat depan ya, tentang perhitungan nubuatannya. Baik, diperlukannya untuk takut akan Allah dan memuliakan Dia, dan kita harus menyembah Allah pencipta kita ya. Penyembahan akan Allah pencipta adalah sebagai tanda dari takut akan Allah dan memuliakan Dia ya. Jadi daya tersebut yang kita sudah bahas pada sabat yang lalu atau 2 sabat yang lalu. Oke. Baik. Nah, sekarang garis besar pelajaran kita coba berikan dari pelajaran seluruh minggu dalam 3 pembahasan penting, yaitu pentingnya penghakiman, karunia Allah dalam penghakiman, kemudian wahyu mengenai penghakiman. Oke, dan wahyu itu yang dimaksudkan bukan hanya wahyu dalam buku Wahyu, tetapi penglihatan yang Tuhan telah berikan kepada Daniel dan juga kepada Yohanes. Baik, mengapa malaikat terbang di tengah langit dengan Injil yang kekal dikabarkan ke seluruh dunia memiliki pekabaran yang penting mengenai penghakiman? Ya,
kita sudah lihat ayatnya ini dan sudah dibacakan tadi ya. Mungkin ayat 6 dan 7 ya, takutlah akan Allah karena telah tiba saat penghakimannya. Kenapa ini adalah hal yang genting? Ya, digambarkan dengan 3 malaikat, artinya dengan kecepatan tinggi. Kemudian digambarkan bahwa telah tiba atau telah tiba saat, menunjukkan bahwa sudah sampai, artinya sudah dimulai. Ya. Jadi ini menunjukkan sesuatu perkara yang genting. Ya, baik. Apakah hubungan daripada ini ya, Injil yang kekal dengan masa penghakiman surgawi dan sebagainya? Injil dan hari penghakiman keduanya adalah bagian dari pengkabaran malaikat pertama, keduanya saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Jika bukan karena Injil kekal, maka kita tidak dapat memiliki pengharapan dalam masa penghakiman, ya, atau hari penghakimannya. Faktanya, Injil kekal adalah satu-satunya pengharapan kita dalam masa penghakiman surgawi. Tidak diragukan lagi bahwa bagian dari isi pekabaran Injil yang kekal adalah pengumuman mengenai hari penghakimannya. Jadi Injil yang kekal, keselamatan melalui Yesus Kristus itu sangat penting sekali dan itulah inti daripada pekabaran. Tetapi juga harus ingat bahwa telah tiba kepada masa penghakiman dan masing-masing kita akan berhadapan kepada pengadilan Allah. Ya. Jadi selama masa penghakiman surgawi, dunia-dunia yang tidak jatuh melihat bahwa Tuhan telah melakukan segala yang Dia bisa buat untuk menyelamatkan setiap manusia. Ya. Penghakiman surgawi adalah bagian dari solusi utama Allah untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Ya, ini sangat penting sekali dan ini pembahasan yang kita akan bahas lebih lanjut. Baik, saat penghakimannya telah tiba, oke. Wahyu pasal 14 ayat 7 itu, kitab Wahyu tidak menunjukkan sifat dari penghakiman maupun waktu yang tepat kapan masa penghakiman itu dimulai. Namun dalam kitab Daniel pasal 7-9 menuliskan hubungan yang saling berkaitan untuk menyatakan sifat waktu masa penghakiman. Jadi kembali ini kita akan bahas pada sahabat yang akan datang. Oke. Kitab Nubuatan Daniel dan Wahyu saling berhubungan, makanya kita dapat memahami kitab Daniel, maka kita akan menolong untuk lebih mudah mengerti akan kitab Wahyu. Makanya kita selalu sebutkan Daniel dan Wahyu, dan dua-duanya itu saling berkaitan sekali. Baik, nah pentingnya penghakiman. Bagaimana pengakuan Raja Daud tercatat dalam Matius 51, menolong kita untuk mengerti akan kebutuhan untuk bersedia untuk penghakiman akhir. Oke, silakan Mas. Ya. Siapa ini? Joy? Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Oke. Kita bisa lihat di sini, lihat kalimat terakhir, ya. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, jadi kita tahu apa yang telah terjadi dengan Daud. Dia sudah melakukan suatu dosa dan dia mengakui akan kesalahannya sesudah ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia mendoakannya ini, ya. Hal yang sangat luar biasa sekali yang harus menjadi pengalaman kita masing-masing yang telah membuat banyak sekali dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut. Luar biasa. Tetapi dikatakan supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu, menyadari bahwa masa penghakiman itu akan datang. Nah, Allah akan menghakimi, kita dapatkan berulang-ulang dalam Alkitab. Jika kitab suci jelas tentang segala sesuatu, jelas bahwa Allah adalah Allah yang menghakimi. Dan cepat atau lambat dalam satu atau lain cara penghakiman, ya, penghakiman sangat kurang di sini dan sekarang akan datang dan akan diatur oleh Allah sendiri, ya. Baik,
Atau seperti yang ditulis sendiri oleh Paulus, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita semua akan bertanggung jawab kepada Tuhan dalam masa penghakiman. Ya, atau ini pengkhotbah Raja Salomo katakan, ya, Allah yang akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi apa yang terjadi? Yang tersembunyi yang orang tidak tahu atau pikiran kita yang tahu, ya, maka akan dihadapkan kepada Tuhan. Makanya kita harus sudah mempunyai suatu pengalaman pertobatan yang sangat penuh sekarang ini. Oke. Baik. Nah, mengapa penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang telah menerima Injil yang kekal dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Oke. Nah, penghakiman adalah kabar baik. Selama masa penghakiman surgawi ini, dunia-dunia yang tidak jatuh melihat bahwa Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang Dia bisa buat untuk menyelamatkan setiap manusia. Ya, penghakiman surgawi ini mengungkapkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Ya, penghakiman surgawi ini menyatakan sesuatu tentang kasih dan hukumnya. Itu berbicara tentang kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan dan kuasanya untuk membebaskan. Kemudian itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, penghakiman surgawi adalah bagian dari solusi utama Allah untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Di dalam pertentangan besar antara baik dan jahat di alam semesta, Tuhan menjawab tuduhan iblis, ya, di kayu salib. Tetapi dalam penghakiman, Dia mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin dilakukan untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke salib. Kemudian catatan surga yang tak terbatas, terperinci, ya, akurat dan detail akan dibukakan. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu akan, artinya sudah tertulis dan akan tetap ditulis. Manusia begitu berharga bagi Allah sehingga seluruh alam semesta berhenti sejenak untuk memperhatikan pertimbangan pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia melalui terang bujukan Roh Kudus dan penebusan Kristus secara bebas disediakan olehnya di kayu salib Golgota. Kemudian faktor yang ketiga, salib dan penghakiman keduanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil dan penyayang. Hukum yang dilanggar menuntut kematian yang berdosa. Keadilan menyatakan upah dosa adalah maut. Belas kasihan kasihan menanggapinya. Karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jika hukum Allah dapat diubah atau dihapuskan, maka sudah tentu tidak perlu bagi Yesus mati di salib Golgota. Namun justru kematian Kristus telah menunjukkan sifat kekal hukum itu. Hukum itu adalah dasar penghakiman. Jadi ini menunjukkan bahwa kenapa masa penghakiman itu adalah satu kabar baik. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, karunia Allah dalam penghakiman. Bagaimana perasaan Anda saat memikirkan berdiri di hadapan pada masa buku-buku itu dibuka? Waduh, semua dibuka. Ya, apa yang terjadi, ya, ada di mana saja, atau di kantor, ada di kamar ataupun di hotel dan sebagainya, itu semua itu dibuka. Bagaimana perasaan Anda? Oke, silakan baca, Irma. Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibukalah kitab-kitab dan sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu sesuai perbuatan mereka. Oke, jadi semua akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Oke, jadi ini Dr. Sakai Kubo, ya, orang Jepang tapi seorang theologian, ya. Kami pernah sama-sama di Andrews, dia tuliskan dalam bukunya, ya. Sebab orang-orang berpikir kan kita semua diselamatkan oleh iman, oleh sebab kasih karunia Allah. Kenapa harus berpikir lagi tentang soal perbuatan? Jadi dia tulis begini, mari kita pikir, apa artinya jika penghakiman bukan berdasarkan tindakan? Berdasarkan apa Allah menghakimi kita? Warna kulit, ras, kelas sosial, pendidikan, wajah, bakat, kekuatan, keanggotaan gereja, semata-mata pengakuan akan Yesus. Ya. Allah dapat menghakimi hanya berdasarkan tindakan kita, baik atau buruk. Ini satu poin yang sangat penting sekali untuk kita sadari. Ya.
Tuhan hakimi. Kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, tetapi kita dihakimi oleh perbuatan kita. Ya, kita akan nanti bahas lebih lanjut ini. Jadi pertanyaannya di dalam buku kehidupan, apakah nama Anda terdapat dalam buku-buku di surga? Oke. Ya, Wahyu 21 ayat 27 mengatakan bagaimana? Ya. Joy? Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke, jadi yang akan berada di surga di dunia baru adalah yang namanya yang tertulis. Jadi pertanyaannya apakah nama kita tertulis? Ya. Jadi selama kita memiliki Yesus Kristus dan punya persekutuan dengan Dia, walaupun kita berdosa, kita mengakui kesalahan dan kita bertumbuh terus dalam iman percaya, maka dengan sendirinya kita tidak usah takut, nama kita tertulis di sana. Baik. Nah sekarang, karunia Allah dalam penghakiman. Apakah yang Paulus ingatkan kepada kita mengenai kasih dan karunia Allah dalam penghakiman? Ya, sudah dibaca tadi Roma 6 ayat 23 dan Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Tapi baca lagi Irma. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, tetapi karunia Allah. Oke, jadi kita diselamatkan hanya oleh sebab kasih karunia saja, ya. Jadi ini merupakan satu kabar baik dalam masa penghakiman sebab ada yang membela kita. Nah, baik, bagaimana kita dihakimi? Sementara kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita dihakimi oleh perbuatan. Mengapa? Pekerjaan kita mengungkapkan pilihan-pilihan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia mengubah kita. Ya. Perbuatan kebajikan yang kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita, tapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah sejati. Jadi perbuatan itu sangat penting menunjukkan iman kita adalah sejati. Ya. Penghakiman terhadap Allah pada hari perdamaian menghapuskan semua sifat kepura-puraan kita, semua kemunafikan, semua kepalsuan, dan menembus ke dalam diri kita yang paling dalam. Oke, dan di sini ada kutipan dari Mrs. White. Peggy yang biasa baca kutipan ya. Ya. Silakan. Testimonies for the Church jilid 5 halaman 471 dan 472. Dari kenyataan bahwa umat Allah yang diakui itu kelihatan berdiri di hadapan Tuhan mengenakan pakaian kotor, patutlah membawa kerendahan hati dan menggerakkan orang mengadakan penyelidikan hati yang mendalam bagi semua yang mengaku namanya. Mereka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran akan sangat merasakan kehinaan dirinya sendiri. Semakin dekat mereka melihat tabiat Kristus yang tiada bercacat itu, semakin besarlah keinginan mereka menyesuaikan diri dengan petanya, dan mereka semakin tidak menemukan kemurnian atau kesucian di dalam diri mereka sendiri. Tetapi sementara kita patut menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus bergantung pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai penyucian kita, dan penebus kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis kepada kita. Hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita. Dia sanggup mendiamkan penuduh itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikannya sendiri. Ini kutipan yang luar biasa sekali ya dari Testimonies for the Church ini, ya menggambarkan bagaimana dalam buku Zakaria, ingat itu ya Imam Yosua ya yang mendapatkan tuduhan ya, kemudian itu menggambarkan ya perlunya menggantikan pakaian kotor dengan kebenaran Yesus. Ya. Poin yang sangat penting adalah sering kita oleh sebab kita sudah mengenal Sabat, tidak makan babi atau bahkan vegetarian ya. Jadi kita kadang-kadang merasa bahwa kita lebih suci dari orang lain.
Yang kita harus buat adalah coba membandingkan diri kita dengan Yesus Kristus dan kita bisa menyadari tentang keadaan kita yang berdosa ya. Sebab kebaikan kita itu hanya seperti kain lara saja. Jadi kita perlu mempunyai suatu pengalaman untuk menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita yang telah jauh daripada Tuhan. Dan kita memerlukan kebenaran Yesus dengan penuh kerendahan hati, maka itulah yang menyebabkan kita dapat bertumbuh melalui kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup kita masing-masing. Baik, bagaimana Yesus menekankan kasih karunia Allah untuk mereka yang berdosa dan yang bertobat? Yesaya 1 ayat 16 dan sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kembali kita lihat bagaimana karunia kasih Allah ya, karunia kasih Allah itu begitu besar sekali ya kepada kita yang siap untuk membasuh ya kita dengan darahnya sendiri ya yang telah mati di Bukit Golgota. Baik. Bagikan pengalaman Anda ya sangat perlu akan kasih karunia Allah. Bagaimana Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepadamu ya, itu bisa ditawarkan kepada anggota kelas ya. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian ya, bagaimana kita sebagai orang yang berdosa ya betul-betul memerlukan akan kasih karunia Allah. Banyak kelompok-kelompok tertentu bahwa mereka sudah sangat benar sekali. Kritik organisasi mempunyai kesalahan dan sebagainya, seakan-akan bahwa mereka itu adalah orang yang sudah sangat suci sekali. Itu tidak akan terjadi kalau kita mengerti akan prinsip kebenaran oleh iman. Ya. Yaitu kita itu sama sekali tidak berdaya dan hanya kuasa Tuhan yang dapat membersihkan kita dan menyelubungi kita daripada segala dosa. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, ya wahyu mengenai penghakiman. Wahyu luar biasa yang bagaimana yang diberikan kepada Nabi Daniel mengenai penghukuman. Ya, baik, ini bisa dibaca Daniel 7, 9, 10, dan 13. Silakan. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawanya ke hadapannya. Oke, jadi kita lihat satu pembahasan yang sangat luar biasa sekali tentang apa yang terjadi, yaitu di dalam masa penghakiman di surga. Oke, nah menurut kesaksian yang diinspirasikan dari Nabi Daniel, apakah hasil daripada penghakiman ini? Ya, silakan diteruskan. Ya, ayat 14, ayat 26 dan sampai 27. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan, dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.
Oke, jadi kita bisa lihat pemandangan penghakiman bukan hanya suatu perkara yang berjalan sekarang ini, tetapi akan ada satu masa penghakiman yang luar biasa di mana ada utusan daripada segala, artinya orang kudus ya, yang juga akan mengadakan pemeriksaan bersama-sama, dan itu kita tahu mengabarkan tentang apa yang terjadi dalam masa 1000 tahun ya. Jadi kembali ada interface di sini tentang apa yang terjadi sekarang dan juga kepada apa yang terjadi di masa yang akan datang. Baik, nah pelajaran dari Daniel 7 ini cukup panjang ya. Saya coba berikan dengan cepat. Daniel 7, Tuhan mengungkapkan sejarah dunia kepada Nabi ya. Bangsa-bangsa bangkit dan jatuh, kekuatan penganiayaan menindas umat Allah ya. Setelah menggambarkan Babil, Media, Persia, Yunani, Roma, pecahnya kerajaan Romawi dan pengalihan gereja selama 1260 tahun yang digambarkan dalam ayat ini, kita ingat Daniel 7:25. Allah mengfokuskan pikiran Daniel pada peristiwa di surga yang mulia yang akan memperbaiki segala sesuatu. Ya. Perhatian Nabi diarahkan kepada dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa dan kekuatan menindas bumi di ruang tahta alam semesta dan penghakiman surgawi terakhir, ketika dia akan memperbaiki setiap kesalahan dan menegakkan kerajaan kebenaran yang kekal. Sebab apa yang terjadi semua di dunia ini adalah sesuatu perkara yang bersifat sementara. Jadi digambarkanlah menuju kepada ke arah yang akan datang di masa depan. Oke. Kemudian nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga, yaitu akan mendapatkan hak sebagai pemenang. Kebenaran itu akan menang, ya. Keadilan akan memerintah. Ini adalah satu pemandangan yang paling menakjubkan, paling luar biasa, paling spektakuler di seluruh kitab suci. Dan gambar dan kabar baiknya adalah itu akan berakhir dengan sangat baik bagi umat Allah yang setia dan mereka yang mengenakan kebenaran Kristus. Yesus mendekati Bapa surgawi di hadapan seluruh alam semesta. Makhluk surgawi berkumpul di sekitar dekat tahta Allah. Seluruh alam semesta dari makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa, mereka berdiri dalam kekaguman pada pemandangan penghakiman surgawi ini. Pertentangan kosmik, konflik yang panjang telah berlangsung selama ribuan tahun akan segera berakhir. Peperangan untuk merebut tahta alam semesta oleh iblis sepenuhnya telah berakhir, diputuskan. Baik. Kemudian faktor yang lain adalah Tuhan membawa Daniel dalam penglihatan mulai dari sejak terjadinya kekacauan di surga dan berlanjut pertentangan kosmik konflik itu ke bumi sampai pada waktu pemulihan tempat kudus di surga melalui majelis pengadilan alam semesta, di mana Kristus telah selesai melaksanakan tugas keimamatannya, baru menjadi penguasa yang sah atas dunia ini karena menerima dari Bapaknya kerajaan kemuliaan melalui haknya. Baik. Kemudian faktor yang berikut juga masih dalam pelajaran Daniel 7, ya, hasil akhir dari pengadilan di surga. Jadi nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga, yaitu akan mendapat hak sebagai pemenang. Ini adalah satu pemandangan yang paling menakjubkan. Oke, sudah dibahas ini. Kemudian, dan sekarang, siapakah orang kudus umat yang maha tinggi yang dimaksudkan dalam nubuatan ini? Dan kita tahu akan orang kudus adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan banyak di antara mereka mengalami suatu aniaya, ya, sementara di dunia ini, ya, dan mereka akan terlibat di dalam pengadilan di surga yang akan datang. Baik, apakah persamaan kesaksian Yohanes dan Wahyu yang diberikan oleh Nabi Daniel, yaitu ada persamaannya apa? Ya, kita coba lihat surga dan suara ya dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihat suatu tahta terdiri dari surga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia duduk di tahta itu tampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis dan permata sadis, ya. Kemudian satu pelangi melengkung tahta di gilang itu, gilang gemilang bagikan jamrut rupanya. Dan seliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke. Nah sekarang pertanyaan, mengapa seorang yang duduk tahta itu layak untuk dipuji? Silakan dibaca dari Wahyu
4 ayat 8 sampai 11. Oke, Wahyu 4 ayat 8 sampai 11, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Oke, jadi mengapakah disebutkan layak untuk dipuji oleh sebab Dia adalah kita punya apa? Pencipta. Kemudian bukan hanya pencipta tetapi juga adalah penebus, ya. Dan juga telah menjadi pemelihara kepada kita sekalian. Kemudian persamaan daripada Wahyu 4 ayat 2 sampai 4 dan Daniel 7, ya, ini jelas merupakan peristiwa yang terjadi di ruang tahta Allah. Allah Bapa duduk di atas tahta yang dikelilingi oleh para makhluk surgawi dan guntur dan kilat yang melambangkan masa penghakiman Tuhan. Kita juga melihat dalam kitab 4 sampai ayat 4 bahwa 24 tua-tua hadir di sekitar tahta Tuhan. Ya. Nah, kitab Nubuatan Daniel dan Wahyu adalah dua kitab sejajar yang menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada hari terakhir. Kitab suci mengumumkan bahwa saat penghakiman telah tiba. Kitab Daniel mengungkapkan kapan penghakiman itu dimulai, dan itu akan dibahas di dalam pembahasan Sabat depan. Oke, apakah yang dipegang oleh tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu? Silakan. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Oke, jadi yang dipegang itu adalah gulungan kitab. Nah, sekarang mengapa Rasul Yohanes semua nangis? Silakan. Wahyu 5 ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dan dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Oke, jadi oleh sebab tidak ada yang bisa membuat ini. Kemudian akhirnya siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Ya, bisa diteruskan, ya, Daniel. Joy, silakan Joy. Ya. Wahyu 5 ayat 5 sampai 7. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang ditulis ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta. Oke, nah kita lihat hal yang sangat penting sekali di sini,
ya bahwa Yesuslah yang mempunyai hak untuk membuka akan kitab tersebut, ya. Jadi Yesus adalah kunci daripada apa yang terjadi dalam the great controversy. Baik, bagaimana reaksi penghuni surga saat Yesus mengambil akan gulungan itu? Kita lihat akan ayat-ayat tersebut bahwa mereka memberikan suatu pujian yang luar biasa. Baik, apakah yang ditulis dalam gulungan kitab itu? Mengapa Yesus saja yang layak untuk membukanya? Bisa dibaca ayat Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oke, jadi oleh sebab Ia yang telah disembelih dengan darahmu, dan darahmu engkau telah membeli mereka. Jadi oleh sebab apa yang telah Yesus telah buat, maka Ia mempunyai satu kelayakan untuk membuka akan sejarah dunia. Baik, bagaimana pandangan Anda tentang pembahasan tersebut? Itu masing-masing bisa memberikan ini. Nah, tetapi kita coba lihat, ya, beberapa poin yang sangat penting. Yesus yang bisa membuka gulungan kitab. Yesus, anak domba Allah, telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia dan mengambil gulungan kitab itu pada penghakiman dan membukanya. Seluruh saudara bersuka cita dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas pencobaan iblis, kematiannya di salib Golgota, kebangkitannya, pelayanannya sebagai imam besar, telah memberikan keselamatan kepada semua orang yang memilih Dia dengan iman untuk menanggapi kasih karunia-Nya. Penghakiman surgawi adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Ini berbicara tentang peristiwa akhir dari pemerintahan dosa dan pembebasan umat Allah. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Baik, nah sekarang kita coba lihat beberapa kesimpulan. Oke. Penghakiman surga adalah kabar baik, ya. Kenapa? Yesus membela kita pada saat penghakiman surgawi. Kemudian kebenarannya bekerja di dalam diri kita yang membuat kita menjadi manusia baru. Kemudian faktor ketiga, kita tidak perlu gentar karena Yesus membela kita dalam masa penghakiman surgawi dan sesungguhnya kuasa kejahatan telah dikalahkan. Yang keempat, penghakiman surgawi justru disediakan demi kebaikan bagi umat Allah. Kemudian tujuan dari penghakiman surgawi bukan untuk mengetahui seberapa buruk keadaan kita, tapi untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan yang telah menjadi pembela kita. Ya, jadi tidak masalah berapa banyak dosa yang kita telah lakukan selama kita datang kepada Tuhan untuk memohonkan pengampunan, maka Tuhan itu setia dan adil mengampuni kita daripada segala dosa, dan Dia adalah pembela kita. Oke. Baik, faktor yang kedua dari kesimpulan adalah masa penghakiman membuktikan adanya realitas kealahan bahwa surga telah mengerjakan segala sesuatu yang telah dilakukan untuk menyelamatkan semua manusia. Jika kita hilang, maka itu berarti karena kita secara terus-menerus menolak tuntutan dari kasih-Nya. Kemudian dalam masa penghakiman, perbuatan baik itu sangat penting karena akan mengungkapkan respon kita kepada kasih Allah yang tak bersyarat dan tak henti-hentinya sebagaimana dinyatakan dalam Kristus di salib. Kemudian perbuatan baik itu justru akan mengungkapkan fakta bahwa iman kita kepada Yesus murni dan pengakuan kita tentang apa yang Yesus telah dan sedang lakukan untuk menuntun kita rindu melayani Dia selama-lamanya. Kemudian faktor yang ketiga, ingat asas penting di dalam pelajaran minggu ini, ya. Saudara-saudara bisa lihat di bagian terakhir daripada bagian guru-guru, ya, penuntun guru-guru. Ini 3 poin di sini katakan kita hidup di masa yang unik dalam sejarah bumi. Saat penghakiman Allah telah tiba, nasib semua manusia harus diputuskan. Kapan? Sekarang ini sedang berlangsung. Di dalam Kristus kita tidak perlu takut akan penghakiman. Kita dapat memiliki kepastian bahwa Tuhan kita yang pengasih akan membantu kita. Yesus bukan hanya hakim kita, tetapi Dia juga pembela kita.
Oke. Kemudian Kristus akan dihormati. Setan akan disingkapkan dan orang-orang benar akan ditebus, memahami penghakiman penghakiman wahyu memberikan kita keyakinan bahwa suatu hari seluruh alam semesta akan bersujud menyembah di hadapan pencipta, penembus, dan raja kita yang berkemenangan. Oke. Baik, nah sekarang diskusi aplikasi. Apakah tindakan yang kita harus buat saat menyadari ya bahwa masa penghakiman sedang berlangsung? Ya. Jadi tindakan kita harus bagaimana? Ya, itu hal yang sangat penting. Oke. Kemudian menyadari bahwa keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia. Apa yang akan memotivasi kita untuk mempunyai hidup yang taat kepada hukum Allah? Ya. Satu-satunya kita katakan satu motivasi yang sangat penting dalam hidup kita adalah kalau kita bisa ingat pengorbanan Yesus kepada diri kita masing-masing. Sebab kalau kita lihat apa yang Yesus telah buat ya masa penyalibannya itu, maka itu menjadi satu kuasa yang luar biasa untuk mengubah kita. Bagaimana agar kita tidak pernah takut dalam menghadapi penghakiman? Ya, kalau tahu Yesus adalah kita punya hakim dan pembela, dan kita tidak perlu takut ya. Baik, berikan pengalaman Anda bagaimana Anda terhibur saat mengetahui bahwa hakim Anda adalah pembela Anda juga, bukan pembeli, tetapi pembela. Ya, nanti saya akan perbaiki. Ya, oke. Baik, saya lihat cukup banyak juga yang hadir sekarang, 194 orang. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pelajaran yang sangat menarik ya. Sangat menarik sekali, dan kita tiba pada sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, belum ada yang raise hand untuk bertanya langsung. Terima kasih kepada mereka yang sudah menuliskan pertanyaannya, walaupun saya lihat waduh pertanyaannya panjang-panjang ini ya. Nomor 1 panjang nih, ada beberapa pertanyaan. Namun saya akan bacakan terlebih dahulu adalah pertanyaan yang ada di grup PGSSI, yaitu dari Jimmy Fred Siringo-Ringo. Pertanyaannya adalah di hari Selasa yang paling bawah. Makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta Allah. Seluruh alam semesta dari makhluk-makhluk yang tidak jatuh berdiri dalam kekaguman pada pemandangan penghakiman. Pertanyaannya, makhluk yang tidak jatuh ini adalah makhluk yang ada di dunia lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dan apakah mereka akan ikut menyaksikan penghakiman tersebut? Oke. Dengan makhluk yang tidak pernah jatuh itu bisa segala makhluk yang tidak pernah jatuh. Jadi itu dengan sendirinya para malaikat itu yang tidak jatuh, sebab ada sepertiga malaikat yang jatuh tuh. Jadi mereka akan menyaksikan. Ya. Kemudian yang dapat menyaksikan juga adalah makhluk-makhluk daripada dunia yang lain. Ya, mereka akan dapat bisa menyaksikan ya akan peristiwa terjadi. Jadi kenapa kita harus mengerti apa yang terjadi dengan the great controversy, ya. Itu the great controversy, pergumulan segala zaman, itu adalah adanya suatu tuduhan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu memberikan hukumnya lebih besar, artinya lebih berat daripada apa yang manusia atau makhluknya dapat turut. Ya, itulah tuduhan yang sangat penting. Dan itu memberikan suatu keraguan di alam semesta, apakah betul Allah itu kasih, Allah itu adil atau tidak. Jadi alam semesta itu apa? Semua makhluk alam semesta. Ya. Jadi mereka akan dapat bisa menyaksikan apa yang telah terjadi dengan Yesus yang datang ke dunia ini, kemudian mati untuk kita, kemudian kalau saja umat di akhir zaman itu adalah umat yang bisa menurut akan hukum Allah, maka membuktikan ya bahwa Allah itu dapat diturut dengan kuasa Yesus Kristus ya. Jadi makanya di dalam Christ
Object lesson halaman 69 mengatakan bahwa kalau tabiat Yesus sudah perfectly reproduce, jadi sudah sempurna diproduksi ya di dalam diri umat Tuhan, maka Tuhan akan mengambil siap menjemput akan umat Tuhan sebagai umatnya. Oke. Jadi kembali akan terbukti ke seluruh alam semesta bahwa Allah itu adalah adil, Allah itu kasih adanya dan sebagainya. Jadi apa yang mereka akan bisa menyaksikan? Ya mereka akan dapat menyaksikan akan apa yang telah terjadi di dalam masa penghakiman ini. Baik. Oke, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab nanti ya. Pertanyaan berikutnya ada di kolom chat ini dari M. Royansen. Wah. Pendeta bisa ikutan baca ya. Kita satu-satu. Yang pertama, siapa tua-tua dimaksud? Siapa maksud 24 tua-tua dimaksud ya? Apakah orang kudus yang dibangkitkan Yesus atau malaikat perkasa? Ini satu hal yang ada dua interpretasi saya katakan. Ya, interpretasi pertama, ya malaikat perkasa, ada juga tulisan Alkitab, tulisan Roh Nubuat yang menyebutkan tentang Alkitab yang perkasa. Ya, itu di salah satu ada dua kutipan kalau tidak salah yang menyebutkan itu. Namun banyak juga para teologian kalau kita lihat kepada pelajaran yang kita pelajari yang ditulis oleh Mark Finley, ini berbicara mengenai orang-orang yang kudus yang dibangkitkan, dikatakan perhaps, gunakan kata bahasa Inggrisnya ya, perhaps, mungkin ya. Mungkin. Kenapa? Ya, banyak yang bisa melihat tanda-tanda daripada 24 malaikat 24 elders itu, ya ketua-tua. Pertama, kata elders itu adalah satu hal yang umum diberikan kepada manusia, ya, ataupun pada ketua-tua, presbyters, ya. Jadi itu poin. Kemudian 24 ini kalau kita lihat dalam pelajaran ada simbol daripada 24 para imam, ya kita lihat dalam buku Ulangan. Kemudian kita bisa lihat bahwa mereka itu berpakaian putih, ya kita tahu putih melambangkan akan orang yang telah dibasuhkan oleh darahnya oleh Yesus. Jadi mereka itu mempunyai kebenaran Yesus, ya. Jadi kebenaran Yesus. Kemudian mereka itu mengenakan mahkota. Mahkota di situ bukan sembarang mahkota, ya. Banyak kata-kata mahkota di dalam Alkitab. Tetapi dia gunakan kata Stefanos. Ya. Stefanos itu menunjukkan adalah mahkota kemenangan. Ya. Jadi yang sudah melampaui akan suatu masa, ya, pergumulan di dunia ini. Dan itu bisa terlihat juga di dalam penjelasan kepada dalam buku Wahyu pasal 5 ayat 10 dan sebagainya, ya. Jadi ini bisa bahas sekali, bahkan saya sedang menjawab akan pertanyaan daripada seorang mengenai masalah ini, tapi belum sempat saya tuliskan, tapi ada yang kami sedang diskusi. Jadi itu yang menyebabkan sampai banyak artinya tulisan daripada pelajaran kita, ya, yang mengatakan bahwa ini perhaps itu adalah mungkin daripada orang-orang yang telah dibangkitkan pada saat Yesus bangkit, ya, yang tulis di dalam buku Matius itu waktu kebangkitan waktu Yesus itu, ya. Nah, sekarang tetapi ada istilah malaikat perkasa. Kemudian bagaimana kita coba mengawinkan keduanya, ya, saudara-saudara sekalian. Untuk saya pribadi, kita menyadari bahwa kata malaikat itu juga bisa menjadi satu simbol, ya. Sebab arti daripada malaikat itu, ya, adalah apa, ya? God's messengers, ya, angelos, ya. Itu adalah God's messenger, ya, utusan, ya. Nah, Di utusan itu nomor 3. jadi kalau utusan, ya, kita lihat kepada misalnya di dalam pekabaran 3 malaikat, apakah betul malaikat yang pergi mengabarkan? Enggak, ya. Pekabaran 3 malaikat yang mengabarkan siapa? Anda dan saya,
Ya, jadi kalau begitu kata malaikat, kalau misalnya sudah ada kutipan daripada Mrs. White yang menyebutkan bahwa itu adalah malaikat yang perkasa, ya. Kemudian saat yang sama kita bisa melihat tanda-tandanya, itu memberikan indikasi bahwa itu adalah orang yang telah ditebus dari dunia ini, ya. Jadi ini bisa penjelasannya panjang, ya, tetapi kita bisa melihat bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi, ya. Tetapi kalau kita bisa mengawinkan itu pandangan, ya, yaitu oleh sebab kita juga adalah malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk mengabarkan. Jadi mereka itu yang 24 elders itu, ya, bisa juga adalah utusan-utusan Tuhan. Memang mereka sudah berhasil sebagai utusan Tuhan, bukan, ya. Jadi kata malaikat itu bisa mempunyai dua arti, yaitu penghuni surga, atau bisa juga itu adalah utusan Tuhan. Jadi saya tidak mau membela satu arah kepada arah yang lain, tetapi saya coba memberikan poin-poin daripada kedua pandangan tersebut. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa beda malaikat Wahyu 8 ayat 4 sampai 5 dengan Wahyu 5 ayat 8? Di sini dituliskan ayatnya. Saya harus buka dulu, saya tidak hafal itu isinya apa. Wahyu 8 ayat 4 sampai 5 itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Pendeta bisa ikutan baca di kolom chat, ada ayatnya. Oh, oke. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, sedangkan Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Maksudnya ini adalah apa bedanya malaikat dalam Wahyu 8 ayat 4 sampai 5 dengan Wahyu 5 ayat 8. Well, kalau kita coba lihat, ya, Wahyu yang ke-8 itu, ya, itu merupakan peristiwa meterai yang ke-7. Oke, ya. Sedangkan kalau kita lihat kepada Wahyu yang Wahyu yang ke-5, ya. Jadi kita coba lihat di sini ada hubungannya dengan yang ke-4, ya. Jadi itu adalah sesuatu peristiwa, ya. Itu kemudian kalau kita lihat Wahyu yang ke-6, ya, itu sudah ke-6 meterai pertama dibuka, ya. Jadi itu peristiwanya itu sebelum terjadi sesuatu pemeteraian, artinya sebelum dibukanya meterai, ya. Jadi kita mengetahui bahwa adanya di sini sesuatu malaikat, ya, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda, oke, yang melakukan akan tugas tersebut, ya. Oke, ini luar biasa pertanyaannya, ya, ada 5. Mungkin kalau banyak pertanyaan bisa dibagi-bagi, ya, jadi yang lain bisa kebagian. Oke. Pertanyaan yang nomor 3, apakah berganti-gantian tugas malaikat 24 tua-tua itu menerima doa-doa orang kudus itu dengan orang kudus yang dibangkitkan pada kebangkitan Yesus? Kita harus mengetahui, ya, bahwa kapan peristiwa ini terjadi.
Ya. Saya mengetahui arahnya kalau itu adalah malaikat-malaikat itu, ya. Kalau misalnya itu adalah malaikat-malaikat, kalau itu adalah malaikat, maksudnya yang 24 tua-tua itu, ya. Jadi maka itu bagaimana hubungannya dengan dua orang kudus yang dibangkitkan pada kebangkitan Yesus, ya. Nah, ini peristiwa mengenai masalah pemandangan ini adalah pemandangan masa yang akan datang. Ya. Jadi dengan demikian kalau dikatakan bahwa doa daripada orang-orang peristiwa yang akan datang itu adalah memungkinkan tentang adanya kebangkitan pada artinya bahwa orang-orang itu sudah dibangkitkan. Oke. Jadi satu hal yang kita harus mengetahui bahwa yang menjadi pengantara kita sebetulnya adalah Yesus Kristus, ya. Jadi yang menjadi pembela kita adalah Yesus, ya. Kemudian para malaikat itu boleh menjadi memegang suatu peranan yang sangat penting di dalam ikut membawakan akan doa kita kepada Tuhan, ya. Dan kalau seandainya itu 24 tua-tua itu adalah yang disebutkan sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan waktu Yesus datang. Jadi dipikirkan bagaimana kita bisa menggunakan ya mereka sebagai suatu dasar ya bahwa mereka sudah ada padahal itu terjadi sebelum, artinya dalam masa perjanjian lama lah misalnya. Kita masing-masing mengetahui bahwa kalau kita berdoa itu Tuhan mendengar doa kita, ya. Tuhan mendengar doa kita, ya. Jadi apakah kita melalui malaikat ataupun tua-tua ini itu bukan menjadi suatu masalah, tetapi ini adalah suatu gambaran pehakiman pada masa yang akan datang, ya. Bagaimana ada peranan daripada orang elders itu, ya, ataupun penduduk surga untuk menunjukkan akan keadilan Allah, ya. Jadi itu yang kita harus lihat intinya, ya, bahwa Tuhan menunjukkan akan keadilan Allah sehingga diperlukannya suatu saksi, ya, bahwa orang itu sudah berdoa mengangkat akan doanya itu dan dibawakan melalui orang-orang kudus itu. Ini berbicara masa depan. Jadi kalau berbicara tentang masa depan, maka dengan sendirinya orang-orang yang telah naik waktu Yesus bangkit itu sudah ada. Ya. Tetapi kalau misalnya kapan kita berdoa, bukan berarti Tuhan tidak langsung dengar. Ya. Kita coba lihat waktu Kain saja sudah berdosa, Tuhan berkomunikasi dengan Kain, misalnya, saya ambil contoh. Ya. Jadi tidak selamanya harus melalui 24 elders. Dalam hal itu adalah yang digambarkan sebagai malaikat. Jadi orang ini menunjukkan bahwa ini adalah malaikat, oke. Tetapi ini berbicara mengenai masalah masa depan. Dan kenapa masa depan diperlukan akan elders? Untuk menunjukkan keadilan dan kebesaran daripada Allah. Saya harapkan bahwa kita di dalam mempunyai suatu pandangan, ingat apa yang menjadi inti daripada suatu pelajaran. Ya. Jadi sekarang intinya adalah apa? Keadilan Tuhan, ya, kebesaran Allah. Ya. Jadi ada orang yang coba mempertahankan mengenai masalah 24 ketua-tua ini, harus ini, ya, dengan dukungan ini. Masing-masing itu ada dukungannya. Tetapi kita tidak perlu harus memberikan argumentasi, ya, membesar-besarkan sesuatu perkara yang minor, ya. Kenapa saya katakan membesar-besarkan sesuatu yang minor yang bisa memecah belahkan kita, tetapi kita harus melihat ya, apa pelajaran yang sangat penting daripada pelajaran itu. Oke.
Apa pelajarannya yang penting? Ya, apa intinya konsep daripada secara konteks itu adalah apa? Menunjukkan bahwa Allah itu adalah adil. Yesus itu berlayak untuk membuka akan meterai itu, ya. Dan Yesus itu, ya, adalah terutama daripada segala sesuatu. Jadi penyembahan itu harus datang kepada Yesus dan kita harus berpegang peranan penting, ya, di dalam membentuk akan tabiat Kristus. Itu adalah inti yang sangat penting daripada mencoba membesar-besarkan sesuatu perkara yang mungkin satu hal yang minor. Baik, terima kasih Pendeta. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya pikir sudah terjawab ya oleh Pendeta Kuntaraf. Saya akan lanjutkan dengan penanya berikutnya, yaitu Bapak Munte, ya, S. Kamer Munte. Mohon di Mana? Joy dan Irma tolong di mute ya yang terbuka. Baik, di Indonesia ada 3 tahap penghakiman: pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Jika kita tidak puas atas pengadilan negeri, kita boleh appeal atau naik banding ke pengadilan tinggi dan seterusnya sampai mendapatkan kesimpulan inkrah. Apakah di pengadilan surga itu ada kesempatan naik banding? Ada berapa tahap pengadilan surga itu? Ya, saya tidak tahu ada tahap-tahapan daripada pengadilan di surga, ya. Tetapi yang saya mengetahui adalah, ya, bahwa kita mempunyai hakim, kita mempunyai pembela, ya, dan kita semua akan menghadap akan hadirat Allah, dan artinya kita semua akan dihakimi. Tetapi kita masing-masing mengetahui bahwa penghakiman itu ada yang disebut the judgment of the living, ada juga the judgment of the dead, ya. Jadi orang yang sudah pernah yang pernah mati dulu, ya, kemudian ada kemudian satu masa penghakiman yang berlangsung sekarang ini, ya. Kemudian yang jelas, ya, adalah, ya, yang diberikan dalam masa penghakiman itu ada yang disebut investigative judgment, ya, yaitu dalam tahap pemeriksaan. Kemudian ada yang disebut executive judgment, ya, yaitu dalam masa, ya, eksekusi, ya. Nah, kita mengetahui bahwa tahapan itu yang ada. Kemudian kita tahu bahwa pada saat kita mati nanti, ya, itu nasib kita sudah sudah ditentukan, ya. Kemudian pada waktu itu kita masing-masing mengetahui bahwa yang akan diselamatkan itu artinya mengenal Yesus itu akan dibangkitkan waktu Yesus datang. Jadi sebetulnya seperti sudah ada judgment di situ, ya. Dan yang mati yang tidak mengenal Yesus ataupun orang jahat itu akan tidak bangkit, ya. Sepertinya sudah diputuskan mereka punya nasib, ya. Tetapi, ya, akan ada satu masa periksaan dan itulah terjadi 1000 tahun hanya untuk membuktikan akan keadilan Allah, ya. Dan mereka tahu bahwa akhirnya eksekusi itu adalah pada saat sesudah lewat masa 1000 tahun tersebut, ya, yaitu di luar kota Yerusalem di mana mereka akan dihukumkan dan mati untuk selama-lamanya. Jadi itu yang kita bisa katakan. Tetapi satu hal yang luar biasa, Saudara Munte, ialah kalau kita berdasarkan kepada Amsal 22 ayat yang ke-16, ya, 7 kali orang benar itu jatuh, maka dia akan bangkit pula, ya. Jadi itu berarti, ya, orang bisa jatuh, ya, kemudian dia mengaku dosa, dia dibenarkan lagi, ya. Dia jatuh lagi, dia dibenarkan lagi kalau dia datang kepada Tuhan. Jadi setiap orang jatuh, maka dia akan bangkit pula, ya. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sementara kita masih hidup. Tetapi kalau kita sudah mati, maka tidak ada lagi, ya, kesempatan untuk bertobat. Amin. Kalau pembela kita Yesus Kristus, pasti kita menang ya Pendeta, ya. Jadi nggak usah naik banding lagi gitu maksudnya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Evi Peo.
pertanyaannya adalah, sesuai dengan apakah namaku tersurat di sana? Kan ada ayat yang berbunyi terhapus dunia. Saya hanya mau coba lihat, sepertinya pertanyaan daripada saudara siapa tadi itu panjang sekali, Roya Nine, ya, seperti panjang sekali, seakan-akan kata bahwa mereka sudah duduk, ya. Justru istilah duduk itu umumnya itu adalah diberikan kepada manusia. Tidak ada satu ayat yang lain yang mengatakan bahwa malaikat itu duduk, ya. Jadi kata duduk itu menunjukkan bahwa mereka sudah di surga. Itulah sebabnya gambaran ini saya ingin menekankan, gambaran ini adalah menggambarkan untuk masa depan, ya. Masa penghakiman itu adalah satu masa depan, dan kita tahu bahwa dalam masa 1000 tahun di mana akan ada masa pemeriksaan, semua buku-buku itu dibukakan dan sebagainya, ya. Jadi kita akan duduk. Oke. Alright. Nanti saya sedang menyiapkan diri untuk menjawab akan argumentasi daripada orang yang percaya bahwa ini haruslah malaikat, ya, bukan orang yang dibangkitkan pada waktu Yesus datang, waktu Yesus dibangkitkan dulu. Oke. Lanjut nih pendeta ya. Ya. Ya, untuk penanya berikutnya ya, Ibu Evipeo. Sesuai dengan apakah namaku tersurat di sana? Kan ada ayat yang berbunyi terhapus di dunia, terhapus di surga. Bagaimana yang sudah murtad namun namanya masih di buku jemaat? Sebaliknya ada yang masih aktif tapi barangkali nama mereka sudah dihapus dalam buku jemaat. Contoh kami-kami yang dibaptis di sekolah Advent. Setelah kami tamat, kami sudah terpencar. Ada yang masih aktif namun ada yang sudah berpindah atau murtad. Gimana ini pendeta? Ya. Jemaat ini. Jawabnya adalah ada saja yang namanya tertulis dalam buku jemaat tetapi sudah tidak lagi ditulis di surga. Kalau orang sudah menolak kebenaran dan tidak lagi mau mendengar suara Tuhan, dan dia dalam sikapnya menunjukkan bahwa tidak lagi mempunyai kepekaan kepada suara Tuhan, maka itu sama seperti sudah berdosa kepada dosa yang tak berampun. Oke. Ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang bisa terjadi, yaitu mungkin saja namanya tertulis dalam buku jemaat tetapi sudah tidak tertulis di surga. Tetapi ada juga yang masih belum tertulis dalam buku jemaat, ya, tetapi sudah tertulis di surga. Itu bisa. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Evi. Pertanyaan berikutnya dari Irwan Manulang. Saya lihat sudah ada yang raise hand di sini ya, Pak James Tambuwun, dan juga kepada yang lainnya jika ingin mau bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Oke, waktunya sudah nggak banyak lagi, jadi cepat-cepat raise hand. Dari Irwan Manulang ya, selamat sahabat Pak Pendeta, mohon izin bertanya. Di dalam Wahyu 5 ayat 1-4 ada gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan luarnya, dan di ayat 5 hanya Yesus yang bisa membukanya. Pertanyaannya adalah, apakah gulungan kitab yang dimaksud? Apakah kitab kehidupan, peringatan, dan catatan dosa, atau ada gulungan kitab yang lain yang dimaksud? Baik, kita mengetahui bahwa gulungan kitab ini, ya, artinya ada banyak gulungan-gulungan, ya. Tetapi dengan sendirinya, sebab ini berbicara mengenai masalah judgment, yaitu masalah penghakiman, maka ini adalah berbicara mengenai masalah gulungan daripada kitab-kitab yang namanya telah tertulis di sana, ya. Jadi hanya Yesus yang membuka, oleh sebab Yesus yang menjadi kunci di dalam keselamatan daripada semua orang. Jadi ini adalah satu bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi inti atau kunci daripada sejarah dunia. Baik, terima kasih.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Stanis Triwandono. Tadi penjelasan bahwa telah tiba masa penghakiman. Jadi sudah ongoing. Tetapi tadi jawaban pendeta bahwa apa yang disampaikan adalah kejadian masa depan. Iya, kejadian masa depan ya dari ya saat dituliskan buku Wahyu. Itu kan what will happen in the future. Kemudian masa penghakiman itu sendiri adalah satu hal yang berjalan sekarang, tetapi juga puncaknya adalah masa depan. Ya, yaitu di dalam masa 1000 tahun. Ya, kalau kita lihat kepada apa yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 20, di mana buku-buku itu dibuka dan sebagainya, ya, dan kita akan termasuk terlibat di dalam ikut menghakimi. Ya, jadi masa depan dalam arti pada saat buku itu ditulis, ya, tetapi itu pun ada 2 tahap, ya, yaitu investigative judgment, ya, dan investigative judgment juga adalah yang sekarang sedang berlangsung sejak tahun 1844, nanti kita bahas pada bulan Sabat depan, ya. Kemudian juga akan menjadi puncaknya adalah dalam masa 1000 tahun. Oke, semoga menjawab ya, Ibu Stans. Dan selanjutnya saya panggilkan yang raise hand, Pak James Tambuhun. Silakan Pak James. Halo, Shalom. Shalom, shalom. Selamat malam. Ya, Pak Pendeta, selamat bertemu lagi. Saya ingin bertanya, Pendeta, ini pelajaran ini yang minggu lalu, pelajarannya takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Pelajaran kelima, kabar baik tentang pengharapan. Sebetulnya pas banget ini ayat hafalannya di pelajaran lalu, tapi justru di Sabat ini, di pelajaran yang kelima ini. Yang saya ingin tanyakan Pendeta, ini kan tentang pekabaran 3 malaikat. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini yang saya ingin tanya, sangat mengusik kabar baik tentang penghakiman. Saya kira kalau penghakiman yang ada di dunia ini, siapa sih yang nggak takut tentang penghakiman itu kan? Apalagi kalau yang bersalah, kita semua manusia bersalah, berdosa. Dan kita tahu memang kita oleh karena kasih karunia, tapi saya kira itu dosa yang Adam dan Hawa buat itu kasih karunia tanpa perbuatan kita, tapi kehidupan kita menjalankan setelah kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia, kita bertumbuh di dalam iman. Nah, ini pertumbuhan iman ini. Kita kira setan tidak tinggal diam. Banyak sekali tantangan kita hadapi. Jangankan kita yang pionir-pionir di Alkitab, sudah banyak yang jatuh. Pertanyaan saya, apa Pendeta menyampaikan kabar baik tentang penghakiman? Sedangkan saya baca Yesus katakan waktu di Matius 24, bukan nyala engkau sekalian pembuat kejahatan. Dan yang Wahyu di sini dibilangin tentang penghakiman itu di dalam Wahyu 20. Sini yang saya mau sampaikan nih, bahwa lalu di Wahyu 20 ayat 12, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yang itu jadi pertanyaan kita, bagaimana kita merasa nyaman dengan penghakiman yang kita akan dapati, sebab segala sesuatu akan dibuka kitab itu. Terus yang terakhir saya ingin sampaikan, Pendeta, Yesus bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Masuklah pintu yang sak itu. Bagaimana ada kita kabar baik tentang penghakiman? Itu yang saya ingin tanya. Makasih, Pendeta. Iya.
Oke. Kabar baik penghakiman oleh sebab ternyata bahwa kita punya keselamatan itu akan final. Ya. Penghakiman itu adalah satu kabar baik oleh sebab ternyata Yesus adalah hakim kita. Dan Yesus itu adalah pembela kita. Semua aspek dalam kehidupan kita itu, ya kita harus ingat bahwa semua kita itu harus bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita itu bertanggung jawab kepada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bertanggung jawab dengan kepintaran dan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi waktu masa penghakiman akan terbuka apakah kita betul-betul pengikut Yesus atau tidak. Waktu penghakiman akan kelihatan apakah pengakuan kita akan Yesus sebagai juru selamat itu benar-benar dilihat juga dalam perbuatan kita atau tidak. Jadi penghakiman adalah menakutkan bagi orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi untuk mereka yang akan siap menerima upah surga, masa itu menakutkan? Itu adalah kabar baik. Itu membuktikan bahwa kita itu adalah kenal Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita akan masuk surga. Itu membuktikan kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada yang kita harus takutkan. Itu adalah kabar baik. Kemudian banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ya sebab banyak orang yang tidak tahan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup, akhirnya mereka melupakan akan apa yang mereka telah terima, ya. Jadi itu adalah satu hal yang tidak tepat, ya, satu kejatuhan, ya. Itulah sebabnya perlu masing-masing kita untuk datang, ya, kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan termasuk di dalam kelompok yang tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita tidak mau untuk khianat kepada Tuhan. Oke, jadi kabar baik, ya, lebih cepat Yesus datang kan lebih bagus, ya. Betul tidak? Betul. Ya, itu keselamatan itu adalah hasil daripada penghakiman. Itu adalah kabar baik. Iya. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak James ya. Terima kasih sudah bertanya. Saya akan melanjutkan kepada penanya berikutnya. Oke, penanya berikutnya ada di direct message ya. Tidak perlu disebutkan katanya namanya. Selamat sahabat Pendeta Kuntara. Pertanyaan tentang penghakiman pra-advent saat ini. Apakah setan sebagai penuduh ikut atau menyaksikan dalam penghakiman ini? Setan sebagai penuduh termasuk yang akan diadili. Ya. Jadi makanya di luar kota Yerusalem bahwa orang Yerusalem baru, maka dia termasuk yang dibakar dan mungkin yang paling dibakar paling lama oleh sebab perbuatannya yang telah ini. Tetapi Tuhan bukannya mau membuat penderitaan, Tuhan membakar dengan api neraka itu adalah untuk memusnahkan dosa, ya. Jadi Tuhan memusnahkan dosa dan itulah sebabnya sampai dunia ini tidak ada lagi, ya, dosa. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Muhtar Syala. Oke, bukan pertanyaan. Jadi saya panggilkan Bapak Raymond Andrew Sakul yang resen dan saya akan menjawab pada Pak Muhtar. Mohon info alamat mana boleh mendapatkan rekaman. Ya, bisa bergabung di WhatsApp grup PGSSI maupun Telegram. Nanti Saudara Joyce Tompul akan mengirimkan linknya untuk Anda boleh join langsung. Ya, tolong join ya. Baik, untuk Dr. Sakul, silakan yang resen Dr. Sakul. Halo, apa kabar Palangkaraya? Palangkaraya, haleluya. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Menegaskan
penghakiman perhatian itu kan sudah dimulai 22 Oktober 18. Dan Suaranya sangat kecil, Dokter. Ya, Suaranya kecil, hilang. ya mohon maaf mungkin Ya. Bagus atau sekarang. saya tulis saja. Bagus sekarang, bagus. Silakan, Dok. Langsung. silakan. Iya. Ya, penghakiman pra-Advent dimulai 22 Oktober 1844 dan itu terus berjalan sampai pintu kasihan ditutup. Dan itu adalah berita yang sangat baik untuk saya. Mengapa? Karena di situ orang benar akan dibenarkan dan itu hanya mengurus orang yang mengaku nama Yesus. Kalau dia menolak Kristus, tidak perlu dihakimi di penghakiman pemeriksaan. Karena orang yang menolak Yesus itu akan dihakimi nanti di 1000 tahun di surga. Yang itu adalah sudah final. Tidak ada lagi bisa digugat lagi. Karena kalau sudah di surga, setan pun sudah tidak masuk ke sana. Sementara untuk penghakiman pra-Advent itu yang sangat penting untuk kita yang masih hidup sekarang ini supaya kita hidup seperti karakter Kristus mau kita kembangkan. Seperti itu saja yang saya cuma menegaskan bahwasanya penghakiman pra-Advent itu sangat kita butuhkan. Karena disitulah Tuhan Yesus membela kita habis-habisan seperti yang dikatakan oleh buku Sakaria, Imam Sakaria itu kita dirampas dari api dan kita dipakaikan jubah kebenaran. Penghakiman pra-Advent sangat penting untuk saya, untuk kita yang masih hidup. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Sako, untuk tambahannya. Dan Pendeta, apakah mau menambahkan? Kalau tidak, kita akan tutup karena waktunya sudah selesai. Dan saya akan... Ya. Ya. Sudah ya, Pendeta ya? Oke, saya akan minta kesediaan dari pendeta lagi. Dr. Raymond Andrew Sako, kalian untuk doa tutup. Ya. Mari kita doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kekal, pencipta dan penebus kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami dapat bimbingan dan pencerahan daripada firman Tuhan dari buku Sekolah Sabat, bahwasanya penghakiman itu sangat kami butuhkan untuk dapat membenarkan umat-umat Tuhan dan menyalahkan iblis dan segala tuduhannya. Dan bahwasanya kami akan dibela oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai umat-umatnya, sebagai abang kami, manusia yang dilahirkan sebagai anak sulung, dan kami sebagai adik-adiknya. Kami akan dibela oleh Tuhan Yesus dengan sepenuh-penuh kuasanya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati, melindungi, dan mengawal Pendeta Dr. Kuntaraf dan keluarga sekalian, Ibu Peggy dan semua tim, dan kiranya Engkau memberkati juga seluruh umat-umat Tuhan yang sudah belajar pada malam hari ini. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Boleh kami beristirahat pada malam ini, besok pagi kami boleh bangun untuk mengikuti pelajaran Sekolah Sabat di kelas kami masing-masing. Untuk saudara-saudara kami yang berada di Amerika, di Eropa, yang mereka sekarang akan memasuki Jumat pagi, Engkau pun memberkati mereka dalam semua aktivitas mereka. Kiranya kuasa Tuhan mengawal melindungi kami semuanya, karena kami sudah berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami sudah membawanya dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih, Dok. Amin. Terima kasih, Pendeta Kuntara. Makasih Pendeta Kuntara. Kita semua Makasih Bu Peggy. kembali sahabat depan di jam yang sama, Selamat mengajar di gereja masing-masing. yang sama ya, kita ketemu lagi ya. Amin. Dan nanti rekamannya akan saya siapkan, kemudian juga dengan PDF-nya. Bagi mereka yang belum di grup, Terima kasih. boleh bergabung di grup WhatsApp maupun di
Telegram ya, tadi Bro Joy belum share ya. Namun bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan dari dua grup, boleh lihat rekamannya di YouTube Peggy Sandarowa. Nah, baik untuk semua saya ucapkan terima kasih. Silahkan di-unmute untuk Oke, thank you. Selamat Terima sabat. kasih. Selamat sabat. Yo, Peggy. Terima kasih, Dr. Kuntara. Terima kasih. Selamat sabat. Pendeta Terima Kuntara. sahabat Pak Pendeta Terima kasih, Bu Waldi. Peggy. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk semua. Kita akan tutup. Terima kasih. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, sampai jumpa. Amin. Bye.